Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada kamu Nabi Muhammad. Kaumnya dulu orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad anil jibali. Bagaimana gunung itu? Gunung maksudnya apa? Kaifa takunu, bagaimana gunung itu menjadi kelak yaumul kiamati, dari kiamat. Maka fakul, katakanlah Nabi Muhammad lahum, kepada manusia, pada kaum, pada umatnya, kelak kalau hari kiamat tadi yang sifuha, akan menghancurkannya Robbi Tuhanku nasfan, dengan sebenar-benarnya hancur. Yakti tuha, menjadikan meleburnya gunung tadi karomli, seperti pasir asaili yang mengalir. Sumayatiru, lalu terbang diri dengan angin, hancur sehancur-hancurnya. Fayadaruha, maka membiarkan gunung tadi sama tanah tadi koan, rata. Sofa ya maksudnya rata, berbaris. Itu makanya ceritanya orang dulu kalau hari kiamat itu padang mahsyar tuh. Padang mahsyar itu adalah bumi setelah kiamat. Nah, setelah kiamat tadi kan hancur, gunung-gunung berterbangan, akhirnya rata dengan tanah, dan di situ dijadikan padang mahsyar. Orang-orang dulu itu mengatakan, para ulama dulu, padang mahsyar itu dari ratanya, seandainya itu menggelindingkan telur dari jagat yang paling barat sampai ke jagat ke timur, masih istilahnya itu masih gelinding. Artinya dari ratanya seperti itu. Lataro, kamu tidak melihat dia di dalam itu gunung yang telah jadi rata tadi, iwajan tuh maksudnya jurang-jurang atau bengkok atau juglang-juglang rata. Infifadon, maksudnya gundukan. Wala amtajan, dan juga tidak ada irtifat gundukan atau jurangnya, irtifaan ke atasnya. Yaumaidin, di hari itu, yakni hari kiamat, musifat al-jibal, apabila gunung tadi dihancurkan tadi, yaumaidin yattabi'una, maka manusia tadi mengikuti enas badal qiyam yang kubur, mengikuti adanya, yaitu mengikuti orang yang mengajak atau orang yang mengumumkan, maksudnya malaikat, ilal mahsyar, menuju padang mahsyar. Siapa yang mengundang supaya manusia berkumpul di padang mahsyar? Di tafsirnya tadi, ilal mahsyar bisauti, dengan suaranya, wahwa yaitu Israfil, malaikat Israfil. Kelak malaikat Israfil yaqulu, akan berkata, halumu mayu, mari ke sini, ila ardir rahman, kepada luasnya buminya Tuhan yang Maha Pengasih. La iwajalah, tidak ada kebengkokan lah baginya. La li'atba'i, mengikut mereka, alayat biruna, mereka tidak akan mampu, alayat tabi'u, untuk tidak mengikuti. Wa khosya'at, dan menjadi khusyuk atau diam, al aswatu, suara-suara tadi, lirrahman, di hadapan Allah yang Mengasih.
Fala tasma'u, maka kamu waktu itu fala tasma'u, maka kamu tidak akan mendengar illa hamsan, kecuali suara berbisik-bisik. Oh, illa hamsa, kecuali suara la fala tasma'u, maka kamu tidak mendengarkan kelak dari apa tadi illa hamsan, kecuali suaranya telapak kaki. Hamsan itu suara telapak kaki. Sautwat il adami, ya, suaranya itu telapak kaki, finakliya dalam memindahkan ilal mahsyar, kepada mahsyar, kasoti akhfabil ibil, seperti suaranya itu terompahnya onta di masya dalam perjalanannya. Yauma idin, di hari itu, la tanfa'u, tidak bermanfaatlah asyafaatu, pertolongan dan seorang, ilaman, kecuali orang adina yang memberi izin lalu kepada orang tadi, sapa ar-rahmanu, Allah yang Maha Pengasih, ayasfa, untuk memberikan syafaat lalu baginya, warodia, dan rela Allah lalu kepada orang tadi, kaulan, yaitu ucapannya, yaitu la ilaha illallah. Ini menceritakan masalah hari kiamat. Ya memang kalau kita pikir secara akal, ya, secara akal, istilahnya itu secara ilmiah, kalau sekarang ilmu pasti, ya, kan planet bumi ini adalah planet yang terkecil. Dan kelak kalau hari kiamat itu planet ini sudah tabrakan semuanya. Disebutkan di dalam surat An-Nujum, wa idan nujum tumisab, apabila bintang-bintang sudah kocar-kacir. Maksudnya kocar-kacir bagaimana? Tidak mengikuti orbitnya sudah. Lah akhirnya apa? Lah kalau sudah tidak mengikuti orbitnya, planet dengan planet temburan, tabrakan. Bayangkan saja seandainya bumi ini tabrakan dengan bintang. Padahal bintang itu rata-rata lebih besar daripada bumi. Ada yang 100 kali bumi, walaupun di ilmu perbintangan coba ada 100 kali bumi, bahkan ada 1000 kali bumi besarnya bintang. Planet itu cuma yang setara dengan bumi itu mungkin 3, bulan, Mars, nah itu. Kalau lainnya itu besar-besar, bintang-bintang yang kelihatannya kecil itu besar-besar. Lah itu kalau sudah hari kiamat itu disebutkan di surat Al-Qiyamah, seperti wa idan nujum tumisab, apabila sudah bintang-bintang itu sudah terpacil, tidak mengikuti orbitnya masing-masing. Sekarang kan masih semuanya bintang-bintang planet itu mengikuti orbitnya masing-masing. Kulum fi falak yasbahun, di dalam surat Yasin itu semuanya itu di falaknya. Falaknya itu orbitnya, tempat orbitnya itu beredar. Jadi tidak ada yang tidak beredar di orbitnya masing-masing. Lah kelak setelah hari kiamat itu nggak di orbitnya sudah. Ya, jadinya apa? Bintang-bintang tabrakan. Kita bisa membayangkan seandainya bumi ini tabrakan dengan bintang, atau tabrakan dengan sesamanya, tabrakan dengan bulan gitu aja, planet bulan itu. Pas dewar itu, bagaimana penumpangnya di dalam? Ya penumpangnya seperti gunung-gunung dan sebagainya. Pas kalau bumi tabrakan dengan yang lebih besar lagi, ya ibaratnya 10 tabrakan dengan bis gitu aja gitu. Bagaimana nasibnya gunung-gunung itu jangan hancur. Makanya disebutkan kalau waktu hari kiamat gunung-gunung itu berterbangan. Wasuyirati jibalu. Gunung berterbangan, ini karena benturan antara planet dan planet, dewar kan gunung mau tidak mau terbang. Akhirnya apa? Planet-planet, gunung-gunung berterbangan semua rata jatuh ke jadi satu. Jadi tidak ada laut kala itu. Tidak ada lautan. Jadi bumi itu rata, yang dinamakan itu bumi mahsyar. Nah setelah di bumi mahsyar itu lantas ada panggilan dari malaikat Israfil. Dari malaikat Israfil, ya semua manusia mulai zaman Nabi Adam. Bukan saja manusia, makhluk mulai zaman Nabi Adam. Manusianya, jinnya, setannya dipanggil supaya ada di padang mahsyar. Kita tinggal bayangkan bagaimana banyaknya di situ. Tidak bisa kita bayangkan di situ. Yaitu waktu itu tidak ada mendengar apa, takut semua. Tidak ada yang berani bersuara. Karena di waktu hari kiamat itu Allah itu murka, tidak seperti murkanya di hari kiamat. Allah sangat murka waktu hari kiamat itu. Ceritanya di dalam hadis begitu. Jadi tidak ada yang berani matur, takut semua. Ya, bahkan yang pertama
berani matur itu Nabi kita Nabi Muhammad. Itu di situ makanya, dan pertama yang diizinkan memberi syafaat adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Disebutkan dalam hadis Bukhari, setelah itu didiamkan oleh Allah itu, akhirnya itu manusia itu kaumnya sama mencari nabinya, bingung mau diapakan di padang mahsyar, enggak cepat-cepat disidang, cuma dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi manusia waktu mencari nabinya, datang kepada Nabi Adam, bilang karena Nabi Adam adalah bapaknya manusia, bagaimana ini kok terus-terusan begini aja Nabi Adam, kami ini tidak dihukumi, tidak dibagaimana, pas dikumpulkan anaknya seperti ini, padang ini, coba minta pada Tuhan Anda Nabi Adam supaya segera dihukumi. Katanya Nabi Adam, gak berani. Itu ada di hadis Bukhari. Gak berani saya, karena saya itu pernah melanggar pada Allah. Dulu saya itu pernah dilarang, saya itu mendekati pohon huldi, bahkan saya itu pas makan gitu. Jadi takut saya. Anu aja, pergi kamu ke Ibrahim, karena Ibrahim itu kekasihnya Allah. Pergi kan, cari Ibrahim, katanya Nabi Adam. Akhirnya kaum itu mencari Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Ibrahim, berketemu. Nah, Nabi Ibrahim, sampai ini sudah dijuluki Khalilullah, artinya sampai ini sudah kekasihnya Allah. Jadi tolong mohonkan kepada Allah segera dihukumi, daripada begini tidak ada putusannya bagaimana ini kumpul. Jadi udah pasar kayak bingung.